pemirsa, senang sekali rasanya bisa menyapa Anda tentunya di Kabar Nusantara bersama saya Elisa Purba dan ada rekan saya. Dan dengan saya Suki Abdul. Dan kali ini pemirsa kita akan membahas mengenai partisipasi pemilu di tahun 2024. Dan telah hadir bersama kami untuk diskusi pada hari ini. Ada Bapak Ongko Hasibuan selaku anggota Komisi 2 DPR RI. Bapak, terima kasih atas waktunya Bapak. Sama-sama, terima kasih. Selamat pagi. Dan juga pemirsa telah hadir Bapak Nasmuddin Rosil selaku dosen komunikasi politik Universitas Andalas. Terima kasih atas waktunya Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Ongko dan juga Pak Nasmuddin, ini pemilu 2024 sudah di depan mata. Kalau misalnya dari Pak Ongko sendiri nih sebagai anggota Komisi 2, bagaimana melihat persiapan penyelenggaraan pemilu baik dari para penyelenggara pemilu maupun juga Bapak mungkin yang juga sebagai peserta pemilu 2024? Ya, kalau kita bicara mengenai persiapan ya, tentu semua sedang bersiap nih sekarang ini. Dan saya kira kalau kita bicara dari penyelenggara pemilu, sepanjang yang saya lihat sampai dengan hari ini, menurut saya keseriusan daripada penyelenggara pemilu untuk persiapan ini cukup baik. Dan menurut saya mereka juga sudah berbuat semaksimal mungkin. Dan hari ini masih berjalan terus ya. Ya, beberapa tahapan telah dilalui, ya, beberapa tahapan misalnya penyusunan undang-undang pemilu, peraturan pemilu, kemudian juga verifikasi peserta pemilu, pendaftaran, pemilihan panitia ad hoc dan seterusnya itu sudah dilaksanakan oleh kawan-kawan dari KPU maupun dari Bawaslu. Saya kira kesiapan ini sampai sejauh ini menurut saya sih cukup baik dari sisi mereka. Dan tentunya ini masih dalam proses ya. Ada yang sudah rampung, ada yang masih berjalan terus dan saya pikir sih ini on the track lah. Ya. Dari sisi mereka ya. Dari sisi kami sendiri dari partai tentu kami juga sedang bersiap. Hanya saja ini kan kita terus terang masih menunggu keputusan tentang MK ini ya, tertutup terbuka ini. Tentu akan ada barangkali perubahan-perubahan yang ya saya nggak tahu, tergantung dari partai masing-masing ya. Bagaimana strategi berikutnya kalau misalnya ini jadi tertutup, bagaimana jadi terbuka. Ya, posisi kami sendiri kalau dari Partai Demokrat, tentu kami tetap menginginkan adanya terbuka karena itu adalah representasi dari hak kedaulatan rakyat itu betul-betul ada di tangan rakyat. Jangan sampai rakyat tercabut dari wakil-wakilnya begitu. Kurang lebih begitu. Kalau dari Pak Nat sendiri, dari kacamata selaku masyarakat awam melihat persiapan pemilu, karena kita sudah mulai memasuki tahun politik ini Pak. Betul. Terima kasih Mbak Rida ya. Terima kasih. Sama-sama. Hasibuan. Jadi begini, saya melihat KPU sebagai organizing di dalam pemilihan umum ini sudah membuat tahapan-tahapan pemilu. Nah, jadi tahapan-tahapan pemilu itu hari ini sudah memasuki tahap kesekian gitu ya. Sehingga partai-partai politik sudah mempersiapkan, diantaranya DPD mau sudah mendaftar. Sebentar lagi partai akan mencalonkan siapa kandidat-kandidat yang akan diajukan sebagai anggota parlemen. Itu yang pertama saya melihat. Jadi secara keseluruhan KPU sudah bekerja secara maksimal, namun di sana sini mungkin ada kekurangan-kekurangan yang perlu kita perbaiki. Nah, kekurangan-kekurangan ini seperti misalnya ada statement-statement dari beberapa komisioner itu yang mengundang pertanyaan masyarakat. Nah ini jangan dilakukan oleh komisioner KPU. Sehingga tidak memancing pertanyaan, bahkan bisa menciptakan yang kita mau bicarakan hari ini, partisipasi politik itu. Dia akan berdampak ke sana ujungnya. Oleh karena itu, saya minta kepada kawan-kawan komisioner, bekerjalah berdasarkan regulasi yang ada. Kemudian, jangan menciptakan suasana yang memancing kekeruhan di masyarakat. Itu yang saya perhatikan. Nah, di samping itu akan berdampak nanti kepada kebijakan-kebijakan dari pelaksanaan pemilu itu sendiri. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Dan Komisi 2 misalnya akan mengawasi hal itu semuanya. Nah, ini perlu diperhatikan baik-baik sehingga pemilu kita itu berlangsung dengan baik dan sempurna. Kita tahu pemilu itu adalah alat demokrasi untuk mencapai sebuah hasil yang ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat. Dan ini menyangkut juga dengan black campaign ya Pak, mungkin yang bisa kita temukan memasuki tahun-tahun politik. Kalau dari Pak Ongko sendiri melihat bagaimana kira-kira peran dari Komisi 2 untuk mengawasi agar semuanya ini berjalan, bukan hanya kuantitas dari pemilunya yang makin meningkat dari tahun pemilu ke tahun, tapi juga kualitasnya. Ya, kalau kita lihat dari segi kuantitas ya, tingkat partisipasi misalnya ya, kalau dulu kan sudah
sekitar 70-an ya. Tapi barangkali terakhir kalau nggak salah tahun 2019 itu sekitar 81%. 81%, ya benar. Dan itu saya kira ya cukup baik ya. Ini terjadi peningkatan di masyarakat bagaimana partisipasi tersebut. Nah, kami sendiri dari Komisi 2 itu tetap mengawal ini. Seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, adanya komentar-komentar dari komisioner-komisioner tertentu yang menimbulkan keriuhan-keriuhan atau katakanlah dinamika yang muncul di masyarakat. Ya kami dari Komisi 2 juga mengkritisi hal tersebut. Ya, kami menginginkan agar semua ini berjalan sesuai relnya, sesuai kata Bapak tadi. Jangan keluar dari tupoksinya saja gitu ya. Kalau kita keluar dari tupoksi itu. Tapi Bapak melihat ada hal itu terjadi di di penyelenggara pemilu kita, ada keluar dari tupoksi seperti yang tadi Pak sampaikan Pak Najmudin? Sebetulnya barangkali begini, saya melihatnya itu begini, ada hal-hal yang seharusnya tidak perlu dikomentari. Contohnya seperti apa Pak? Ya seperti misalnya bahwa mendahului lah. Kalau saya mengatakan itu semacam mendahului bahwa oh sebentar lagi hati-hati loh, jangan sampai udah jor-joran sekarang padahal nanti kemungkinannya ada tertutup. Itu seharusnya tidak dilontarkan oleh seorang komisioner KPU. Menurut kami begitu. Ya. Oke. Harusnya Oke. tidak begitu. Harusnya ya sudah, proporsional saja. Biarkan saja itu mengalir karena semua orang itu tahu itu ya. Bahwa kita juga mengamati hal tersebut. Gitu. Bahwa ada dinamika di masyarakat, pendapat-pendapat dan seterusnya, biarkan saja. KPU harusnya bekerja di jalurnya masing-masing Oke. saja. Gitu. Tapi oke lah, tapi itu sudah berjalan. Kita pun di Komisi 2 itu mengkritisi hal tersebut dan kita berharap mencari solusi. Ya kita tidak mempersoalkan hal-hal yang ya keriuhan-keriuhan ini, ya anggaplah itu sebagai dinamika. Ya mungkin itu juga menjadi menarik perhatian sehingga semua orang jadi tertarik dengan pemilu ini. Ya mudah-mudahan ini menjadi positif. Ya kita sendiri dari Komisi 2 itu mengawal. Kita berharap supaya KPU berjalan dengan relnya. Bawaslu juga demikian. Yang paling penting sekarang itu sosialisasi. Bagaimana sosialisasi ke masyarakat itu berjalan dengan baik supaya partisipasi itu lebih baik lagi. Bukan hanya kuantitasnya tetapi juga kualitasnya. Ya, itu barangkali dari kami. Oke, tapi kalau misalnya Pak Najmudin sendiri melihatnya apakah benar ada peningkatan dari pemilu 2014 ke 2019 terkait dengan jumlah partisipasi para pemilih kita yang ikut andil dalam pesta demokrasi kita? Jangan dijawab sekarang Pak Najmudin, Oke. kita akan kembali sejenak tetap di Kabar Nusantara. Kembali lagi di Kabar Nusantara. Pak Najmudin, ini ada data kita 2014 partisipasi politik 75%, di 2019 ini mencapai 81%. Apakah benar memang ada peningkatan dari tingkat partisipasi politik kita Pak di setiap kali pemilu? Baik, terima kasih Rizky ya. Mengenai angka partisipasi politik, sebelum saya masuk sana, saya ingin kembali dulu ke KPU tadi ya. KPU sebagai event organizer Helat Demokrasi 5 tahunan, dan mereka dibayar oleh negara triliunan rupiah dengan tujuan adalah menciptakan proses demokrasi yang baik. Itu yang pertama. Oleh karena itu saya berharap kalau tadi saya mengatakan agar KPU bekerja on the track sesuai dengan regulasi. Kemudian jangan berikan statement-statement yang mengundang keriuhan di masyarakat. Nah, yang terakhir saya minta kepada komisioner KPU transparan di dalam menetapkan partai politik yang ikut sebagai peserta pemilu. Jangan mengundang semacam pertanyaan besar, big question di masyarakat. Ada partai tertentu tidak lolos, setelah diverifikasi lolos. Kemudian ada informasi ini tidak layak lolos, dia lolos. Nah ini harus dijelaskan ke masyarakat oleh komisioner bahwa ini partai ini memang layak untuk ikut pemilu 2024. Nah oleh karena itu ini berkaitan erat dengan partisipasi. Sebab kalau diawali dengan ketidakpercayaan masyarakat kepada penyelenggara pemilu, saya melihat tren partisipasi politik terutama pemilih pemula itu adalah akan menurun. Kalau tadi dikatakan tahun 14, kemudian 2019 naik, kita harus petakan ya, kita petakan secara demografis, yang berumur 17-21 adalah pemilih pemula. Dan ini relatif banyak. Nah, mereka 17-21 adalah pemilih pertama kali. Dan mereka sangat rasional. Kalaulah cara-cara komisioner KPU memberikan informasi sosialisasi dengan baik, yang bisa diperdebatkan, debatable, anak-anak muda ini sifatnya demikian. Oke. Oke, apalagi kita ketahui bahwa anak-anak muda ini kan termasuk yang kritis gitu ya. Sangat kritis. Karena faktor pendidikan mereka relatif bagus, informasi mereka banyak peroleh, mereka well informed ya. Oke. Karena dia menggunakan dan mendapat informasi dari media sosial. Oleh karena itu
kami dari perguruan tinggi mengingatkan kawan-kawan di Komisi Pemilihan Umum untuk bekerja sesuai dengan regulasi, memberikan informasi secara transparan, dan kemudian mengajak semua komponen untuk mensosialisasikan bahwa pemilu adalah bagian dari demokrasi. Oke, kalau dari Pak Ongko sendiri melihat sejauh ini yang sudah dilakukan oleh KPU dan juga pengawasan dari Komisi 2, apakah yang sudah beredar di media untuk meningkatkan partisipasi politik ini sudah on track, Pak? Sekarang begini ya, sebelum saya jawab itu ya, yang disebut partisipasi ini kan sebetulnya luas ya. Partisipasi masyarakat terhadap pemilu ini sebetulnya mulai dari mengkritisi saja juga sudah partisipasi. Oke. Ya, kemudian memberikan masukan-masukan terhadap apa yang harus dilaksanakan dan sebagainya, itu juga partisipasi. At the end memang itu partisipasi itu yang diharapkan adalah presence dan mencoblos. Kan begitu. Jangan golput kan begitu ya kira-kira ya. Tetapi kalau kita bicara partisipasi, saya pikir sekarang dengan pengawasan yang ada di medsos saja yang sudah sedemikian tinggi, itu sudah partisipasi yang luar biasa. Nah, hanya saja akhirnya seperti apa, itu yang kita harapkan kan. Nah sekarang sebagaimana Pak Najamuddin sampaikan tadi, menurut saya adalah pemilih pemula ini nanti cukup besar jumlahnya. Saya lupa angka presentasinya tapi besar ya, mungkin sekitar 40-an% barangkali pemilih pemula ya, yang usianya 17 tahun ya, tahun ke atas. Termasuk juga pensiunan TNI Polri yang juga akan ikut memilih pada saat ini gitu ya. Jadi pemilih pemula ini sangat besar, maka sosialisasi itu penting. Nah kemudian tadi tingkat kepercayaan yang disampaikan oleh Pak Najamuddin. Tingkat kepercayaan publik itu tidak cukup hanya dengan media-media sosial sebetulnya. Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih dalam lagi ke masyarakat. Itu sudah Bapak melihatnya sudah dilakukan belum oleh para penyelenggara pemilu kita saat ini? Saya lihat itu sudah dilakukan walaupun di tahun 2022 yang lalu itu belum sepenuhnya berjalan maksimal ya. Karena kita juga dari Komisi 2 ikut juga terjun untuk melakukan sosialisasi tersebut bersama-sama dengan kawan-kawan dari KPU dan juga Bawaslu ya. Jadi di situ juga ada misalnya nih di Bawaslu misalnya itu juga ada yang disebut dengan pengawasan partisipatif. Ya, masyarakat diajak untuk bisa mengawasi, tetapi mereka juga harus menyiapkan lembaga. Lembaganya itu cukup lembaga swadaya masyarakat saja atau lembaga yang dibuat di masyarakat, mereka mendaftarkan diri ke Panwaslu. Nah, dengan cara itu nanti harapannya tentunya adalah untuk meningkatkan tingkat akuntabilitas daripada pemilu ini. Tidak seperti selama ini diserahkan kepada hanya Panwaslu saja begitu. Barangkali begitu ya. Nah, kalau dari Pak Nat sendiri, mungkin ini kan sering bergelut dengan mahasiswa nih. Ya. Pasti banyak juga yang termasuk dalam pemilih pemula. Kira-kira minatnya kalau Bapak lihat bagaimana, Pak? Baik, terima kasih Mbak Elsa ya. Kembali kepada partisipasi politik tadi. Selama ini kita menerjemahkan partisipasi politik adalah ikut coblos. Nah, dari hasil penelitian saya, ternyata ada 3 komponen partisipasi itu. Yang pertama, partisipasi coblos itu, yang disebut dengan istilah traditional political participation. Nah, ini anak muda yang tanya Mbak Elsa tadi, ini kurang tertarik dengan ikut politik praktis seperti itu. Terutama yang 17-21 tadi. Nah, yang kedua adalah modern political participation. Ini apa? Adalah anak-anak muda ini melakukan partisipasi politik, bahkan termasuk pengawasan melalui penggunaan media. Mereka menulis di sana, mereka berdebat di sana, mereka menjadikan media sosial sebagai marketplace of ideas. Nah, yang ketiga, anak-anak muda ini melakukan kegiatan yang kita sebut dengan civic political participation. Artinya apa? Mereka melakukan kegiatan partisipasi itu dalam bentuk demo. Kemudian diskusi, kemudian ketidaksukaan, itu bentuk partisipasi Pak Asiwan yang dilakukan oleh anak muda. Lalu apa variabel yang mempengaruhi anak-anak muda seperti itu? Ada 2 variabel besar yang membuat anak muda keterlibatan dengan partisipasi politik tradisional itu agak kurang. Pertama adalah mereka mendapat informasi yang kita bicarakan tadi. Bagaimana kinerja dari komisioner itu, bagaimana cara kerjanya, bagaimana dia mengatasi masalah. Bagaimana perilaku sebagai event organizer. Itu yang mereka peroleh itu melalui media sosial. Dan mereka coba membandingkan dengan dunia-dunia internasional seperti Amerika, Eropa. Mereka dapat informasi itu. Nah, itu yang variabel besarnya. Variabel keduanya adalah muncul nilai-nilai baru yang saya sebut dengan inject citizenship ya. Nilai-nilai baru itu ada apa? Anak-anak muda ini kalau dulu ayah saya partainya X, dia sekarang mau ganti partainya X. Ada perubahan nilai. Nah, jadi namanya inject. Yang ketiga dalam norma kewarganegaraan itu yang diduga berpengaruh signifikan terhadap pola perubahan partisipasi adalah
yang disebut dengan compliant citizenship. Norma-norma yang datang dari luar, Oke. termasuk money politik, Pak. Apabila anak muda mengatakan ada money politik, ini adalah variabel yang membuat mereka tidak mau ikut partisipasi politik. Berarti ada 3 poin penting Iya. dan tadi juga Ada 2 termasuk variabel juga nih. Iya. Dua variabel. dan kita melihat bahwa mungkin saat ini kepercayaan masyarakat Pak Ongku untuk kita anggota legislasi itu sudah mulai menurun. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan dari Pak Ongku dan juga Pak Nats? Pemirsa sesaat lagi tetap di Kabar Nusantara. Dan pemirsa, kita kembali di Kabar Nusantara masih terkait dengan pemilu 2024 dan bagaimana partisipasi masyarakat untuk mengikuti pemilu ini. Dan kita mungkin ke Pak Ongku dulu. Mungkin kita melihat Pak bahwa mungkin banyak sekali pendapat di media bahwa kondisi legislasi saat ini mungkin belum bisa dikatakan ideal. Nah, ini mungkin mempengaruhi juga bagaimana partisipasi untuk pemilih pemula juga termasuk dalam nanti pemilu 2024. Bagaimana Bapak menanggapi hal ini? Ya, begini ya Mbak ya. Jadi bagaimanapun saluran politik itu ya memang harus lewat partai politik yang ada. Dan kemudian legislatif ini, lembaga-lembaga legislatif ini adalah mau suka atau tidak suka, inilah cara kita menata negara ini. Kan ada lembaga trias politika itu ya, ada legislatif, yudikatif, eksekutif dan sebagainya. Jadi ya sekarang kalau disinyalir adanya penurunan katakanlah kepercayaan masyarakat Ya. kepada legislatif, saya kira itu juga pengaruh daripada banyak faktor ya. Antara lain misalnya adanya media sosial yang sekarang sangat terbuka. Sesungguhnya media sosial ini juga kadangkala juga belum tentu akurat ya Ya. sebetulnya. Tetapi demikian pun sebetulnya kayak misalnya adanya TV Parlemen ini yang setiap saat menyiarkan langsung broadcast semua kegiatan-kegiatan daripada legislatif, sebetulnya harusnya ini bisa disikapi dengan baik ya, bahwa ini merupakan transparansi daripada lembaga ini gitu. Bahwa ada beberapa oknum-oknum tertentu yang barangkali menimbulkan katakanlah image atau menurunnya kepercayaan daripada masyarakat terhadap lembaga ini, ya itu bisa jadi. Ya. Tapi tidak semua juga gitu ya. Saya kira kalau memang masyarakat melihat misalnya persidangan-persidangan, itu bagaimana lembaga ini sebetulnya semua orang di dalam lembaga itu, seperti kami di Komisi 2, semua partai apapun di Komisi 2 itu semua betul-betul memperjuangkan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Hanya saja kadang-kala ini tidak sosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, sehingga muncullah image-image yang seperti tadi. Oke. Ya, terkait dengan money politik itu kan segelintir orang oknum ya. Ya, itu oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan money politik ini karena kurangnya apa istilahnya itu kalau menurut saya ya kapasitas politik dia sendiri itu bagaimana? Akhirnya dia tutupi sendiri dengan cara money politik. Nah ini sebetulnya racun buat demokrasi kita. Ya. Racun-racun ini yang harusnya kita berantas secara bertahap. Barangkali Ya. itu. Pak, ini kan kalau misalnya kita juga membicarakan satu suara ini menentukan masa depan bangsa. Kalau misalnya kita juga melihat ini mungkin partisipasi politik ataupun juga angka golput ataupun juga masyarakat yang apatis terhadap partai politik maupun juga politik di tanah air. Bagaimana akhirnya untuk akhir bisa mengajak ataupun juga mendorong ini masyarakat yang apatis ataupun juga yang golput dalam setiap kali pemilu untuk akhirnya dalam pemilu 2024 ini bisa ikut serta dalam pesta demokrasi. Baik, makasih Mas Uki ya. Kalau kita bicara demokrasi dari sisi komunikasi politik ya, ada aktor-aktor politik yang sangat menentukan berpengaruh kepada angka partisipasi politik itu. Nah kalau kita bicara aktor-aktor politik, di antaranya adalah anggota parlemen, kemudian pimpinan partai politik, kemudian NGO, pemerintah, media, dan segala macam. Nah, oleh karena itu khusus kepada anggota parlemen dan terlebih khusus lagi pada Komisi 2 sebagai mitranya pelaksanaan pemilihan umum, bagaimana dia melakukan fungsi watchdog-nya, pengawasannya terhadap pelaksanaan jalannya proses pemilihan umum yang dilaksanakan oleh KPU itu. Nah, di sini kualitas anggota Komisi 2 itu sangat menentukan dalam faktor pengontrolan terhadap jalannya proses demokrasi yang disebut dengan pemilu itu. Oleh karena itu, kita melihat salah satu faktor lain yang bisa meningkatkan partisipasi politik atau publik itu adalah bagaimana aktor politik itu menyampaikan pesan-pesan yang relevan
dengan Keadaan. konstituennya. Nah misalnya anak 17-21 tentu akan berbeda pesan politik kita sampaikan kepada orang yang berumur 22-40 tahun dan seterusnya. Nah ini menyangkut kepada kualitas dari seorang anggota parlemen. Dan kalau mereka ingin maju lagi kontestan 2024, persiapkan diri untuk itu. Untuk berkomunikasi dengan baik dengan para konstituennya atau dengan masyarakat lain. Sehingga orang lain yakin dan percaya dengan dia bahwa dia bisa menjadi aktor politik yang bisa menyuarakan suara masyarakat. Oke, kalau dari Pak Ungku sendiri bagaimana nih Pak untuk akhirnya bisa mengajak untuk para masyarakat yang masih apatis ataupun juga yang pada pemilu-pemilu sebelumnya masih golput atau tidak memilih. Kalau dari Pak Ungku sendiri sebagai anggota DPR maupun juga sebagai di partai di Demokrat sendiri bagaimana melihatnya? Ya, sekarang kalau dicurigai bahwa yang angka golput itu dari pemilih pemula, sebagaimana Pak Najamuddin tadi menyampaikan, kami sendiri dari Partai Demokrat itu punya tagline, muda adalah kekuatan. Oke. Ya, jadi tagline kami itu muda adalah kekuatan. Wow. Jadi kami itu setiap saat itu membentuk jejaring, kami melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke mahasiswa dan sebagainya. Itu kita lakukan itu. Itu antara lain ya yang kita lakukan supaya masyarakat itu benar-benar melihat, dan kami mengusung apa yang kami sebut dengan perbaikan dan perubahan. Perubahan dan perbaikan. Perubahan dan perbaikan. Jadi kita ini harus berubah. Yang sudah baik kita tidak rubah. Yang belum baik kita perbaiki. Nah ini kalau dari Partai Demokrat itu begitu. Nah ini kita sosialisasikan terus ke anak-anak muda dan alhamdulillah sekarang ya alhamdulillah ya elektabilitas Demokrat itu naik di kalangan muda. Berkaitan dengan kebijakan mungkin Pak ya. Kebijakan dari KPU bagaimana dia melibatkan semua orang untuk sosialisasi. Ya, Peningkatan betul. partisipasi. Kemudian kebijakan partai politik seperti Demokrat tadi ya. Betul. Dia sudah punya kebijakan orientasi anak-anak muda. Bahkan pemimpin muda. Ini menyangkut dengan polisi kebijakan. Nah dalam polisi itu bagaimana dia mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan itu. Exactly. Nah itu tambahan dari Nah kami. kita membangun jaringan Optimis. itu. Nah, itu Kita dia, membangun jaringan networkingnya itu. itu. Kita dari partai sendiri membangun jaringan dan kita mengajak KPU juga melakukan sosialisasi ini terutama di kalangan anak-anak muda, SLTA, mahasiswa dan seterusnya. Kita lakukan itu. Jadi harapannya tentu ke depan kesadaran anak-anak muda ini semakin tinggi dan semakin terbuka. Transparansi ini penting buat mereka. Saya kira itu bahwa media sosial ini banyak juga yang arahnya ke sana kemari ya. Sehingga ini perlu diluruskan. Dengan adanya kita bertemuan langsung dengan masyarakat bersama-sama dengan KPU dan Bawaslu, diharapkan tentunya adalah ini akan mengundang partisipasi yang lebih baik daripada masyarakat. Oke. Ya. Pak Ongko dan Pak Danjum ini berarti yakin optimis di pemilu 2024 ini angka partisipasi politik kita akan meningkat atau malah menurun? Kita harus berjuang untuk itu. Ya, saya kira kita harus berjuang untuk itu. Jadi Pemilu optimis kita, untuk meningkat berarti Pak? pemilu kita yang akan datang ini harus lebih baik dari yang sebelumnya. Oke. Baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas. Kapan lagi kita berubah kalau bukan sekarang? Nah itu, 2024 ini menurut saya adalah momentum perbaikan ke depan gitu. Jadi kalau sekarang kita harus upayakan itu. Kita semua, baik partai politik maupun penyelenggara pemilu, maupun kita semua akademisi dan sebagainya, kita harus mendorong bahu-membahu bagaimana supaya demokrasi kita ini kualitasnya semakin baik dan juga semakin baiklah pemimpin-pemimpin maupun wakil-wakil rakyat yang kita hasilkan dari pemilu 2024. Oke, Pak Najamuddin. Peran Pak Nats juga selaku akademisi juga ya. Oke, saya melihat begini. Bicara peningkatan kualitas partisipasi politik di 2024. Tadi saya sudah menyampaikan beberapa variabel dan faktor ya. Ada faktor lain yang mesti kita perhatikan. Tadi sudah disinggung Pak Asibuan ya. Faktor aktornya itu, kualitas calon legislatif, calon presiden. Ini sangat menentukan keterlibatan warga dalam pemilu 2024. Nah sekarang kita lihat saja bagaimana di media sosial hari ini. Kemarin saya lihat dengan pencapresan secara de facto Pak Anies, secara yuridis, secara de jure belum, secara de facto sudah ada 3 partai, Nasdem, Demokrat, dan PKS, itu sudah bagaimana orang keterlibatannya. Antusiasmenya meningkat. Nah ini sebuah fenomena saya itu. Tapi berarti terakhir optimis untuk akhirnya di pemilu 2024 ini akan meningkat Pak? Insya Allah kalau kualitas aktornya juga meningkat. Oke. Dan kita harapkan seperti demikian para penyelenggara pemilu bisa mewujudkan nantinya iklim demokrasi kita di pemilu 2024 ini bisa terselenggara dengan baik, jujur dan adil. Dan pastinya ini adalah akhir dari Kabar Nusantara episode hari ini. Saya Subki. Terima kasih sekali lagi Pak Ongko Hasibuan, Pak Najamuddin sudah hadir. Dan saya Subki Abdul dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan Kabar Nusantara dan sampai jumpa.
Sampai jumpa. Terima kasih.